dan pemeliharaan kesehatan. Nah, pada bab ini kita akan mengenal yaitu ada namanya periode kuno, itu adalah sebelum berdirinya dinasti Xia, yang mana orang-orang pada zaman tersebut itu usianya panjang, bisa mencapai 100 tahun dan sepenuhnya menikmati karunia kehidupan. Nah, kita lihat ya di sini ada para leluhur Taoisme. Yang kedua kita akan mengenal tokoh legendaris yang bernama Huang Ti, dan yang ketiga kita juga akan mengenal perbedaan orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang. Yang keempat yang akan kita bahas dalam bab ini adalah alasan orang kuno itu bisa hidup sampai 100 tahun. Dan yang kelima adalah alasan mengapa orang modern baru setengah abad sudah menua. Lalu yang keenam kita juga akan mengenal kehidupan manusia siklusnya seperti apa. Dan yang ketujuh kita juga akan mengenal bahwa meski sudah tua masih bisa memiliki anak. Dan yang kedelapan kita juga akan mengenal 4 tokoh besar yang berumur panjang. Jadi ada 8 pembahasan dalam bab ini. Pertama kita lihat dulu yaitu nenek moyang Taoisme. Jadi pendiri Taoisme itu ada yang namanya Lao Tzu. Sejak lahir itu penampilannya sangat unik. Beliau berambut putih dan alisnya putih sehingga tampak sudah sangat tua. Makanya disebut sebagai Lao Tzu. Lao itu dalam bahasa Mandarin artinya tua ya. Nah, jabatan resminya sebenarnya adalah Chancellor, kurang lebih setara dengan kepala perpustakaan pada masa itu. Lao Tzu ini sangat dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas dan berbakat, namanya masyhur ke segala penjuru. Lalu tokoh besar lain yang sejaman dengannya ada yang kita kenal sebagai Confucius, itu juga pernah berguru kepadanya dan sangat mengagumi Lao Tzu. Di sini kisah Confucius bertanya tentang Tao pada Lao Tzu menjadi cerita terkenal turun-temurun. Konon pada masa tuanya, Lao Tzu menunggang lembu hijau menuju barat. Dan di gerbang Hanku menuliskan sebuah karya berisi 5.000 aksara yang berjudul Tao Te Ching, yang juga disebut sebagai Lao Tzu 5.000 kata yang kini kita warisi dan kita belajar dari sesama. Nah, di sini Lao Tzu juga kita hormati sebagai bapak filsafat Tiongkok. Lalu tokoh kedua dari Taoisme itu adalah Chuang-Tzu, pewaris dan pengembang terbesar pemikiran Taoisme. Generasi berikutnya menyebut sebagai Nanhua Chengren. Nah, Chengren itu adalah manusia sejati yang nanti akan kita bahas di pembahasan terakhir, yaitu 4 jenis orang ya. Ada salah satunya adalah Chengren. Nanhua itu adalah nama tempat. Nanhua Chengren artinya manusia sejati dari Nanhua. Nah, karya itu adalah panggilan untuk Chuang-Tzu. Karya utama Chuang-Tzu juga disebut sebagai Nanhua Jing. Jing itu adalah kitab ya. Juga ada seperti Qi Wulun, Xiao Yaoyu, Yang Shengzhu, dan Ta Zhongshi yang merupakan inti pemikiran filsafat Chuang-Tzu. Nah, generasi kemudian menyebutnya Lao Tzu dan Chuang-Tzu ini bersama-sama sebagai Lao Chuang. Filsafatnya itu tulisan Chuang-Tzu-nya penuh dengan imajinasi liar, dengan bahasa sekarang seperti tidak menempuh jalan biasa dan sangat khas dan original. Lalu tokoh ketiga dalam Taoisme yang kita kenal itu adalah Lieh Tzu. Juga namanya kita kenal sebagai Ye Yu Hou. Karya utama Lieh Tzu ini disebut sebagai Chong Xu Zhen Jing yang merupakan salah satu kitab penting Taoisme. Pemikirannya menekankan Qing Jing Wu Wei, yaitu ketenangan dan tanpa pamrih. Jadi melampaui segala keinginan dan belenggu luar untuk mencapai kebebasan sejati. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Ia tidak terikat pada bentuk tertentu, tetapi selalu menekankan prinsip mengetahui kapan harus berhenti. Jadi di sini kita harus mengetahui sampai tahap mana kita tuh harus berhenti. Jangan sibuk mengejar terus seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan dalam Taxue atau kitab ajaran besar, mengetahui kapan berhenti maka akan tetap. Setelah tetap baru bisa tenang, dan setelah tenang baru bisa tentram. Setelah tentram baru kita bisa merenung, dan setelah merenung barulah kita bisa memperoleh kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan agung yang ditinggalkan para leluhur ini patut kita pelajari dan diwariskan oleh setiap dari kita. Jadi Taoisme itu banyak pengaruhnya terhadap Chinese medicine ini. Chinese medicine itu bukan hanya ilmu kedokteran saja, melainkan adalah kombinasi seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa Huang Ti Neijing itu adalah buku ensiklopedia. Jadi kalau Chinese medicine itu terdiri dari 4 gabungan ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam, lalu yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial, yang ketiga itu adalah ilmu filsafat dan juga budaya. Yang keempat adalah budaya Tiongkok. Jadi
empat unsur ini dikombinasikan menjadi ilmu tradisional Chinese medicine seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan menurut multinaging itu pada dasarnya adalah hakikat manusia atau alam dan kita harus selaras. Jadi manusia kalau mau sehat harus selaras dengan alam. Kita tidak bisa hanya mengikuti hawa nafsu dan bertindak sesuka hati. Segala sesuatunya pun juga demikian, bukan hanya manusia. Misalnya kita mau memelihara seekor kucing, maka kita juga harus tahu karakteristik sifat alami dari kucing tersebut. Kita tidak bisa memaksa kucing yang aktif di malam hari untuk tidur tenang bersama kita malam-malam tidur. Dan kita juga nggak bisa saat dia siang hari malas-malasan dan tidur-tiduran, kita malah maksanya keluar bermain, itu nggak bisa. Saat dia lapar kita nggak kasih makan, tapi saat dia kenyang kita kasih makan. Kalau kita seperti itu tidak menyesuaikan dengan karakteristik alamiahnya, maka lama-lama kucingnya akan sakit. Demikian pula dengan kita manusia, kita juga harus selaras dengan alam agar kita sehat. Nah, di sini kita akan mengenal tokoh legendaris yang bernama Huangti atau Kaisar Kuning. Jadi Kaisar Kuning ini bukan orang sembarangan. Dalam multinaging tercatat bahwa Xi Zai Huangti Sheng er Shenling, Ruo er Neng Yan, You er Xun Qi, Zhang er Dun Min, Cheng er Deng Tian. Artinya apa? Jadi pada 5.000 tahun yang lalu masyarakat itu masih berada pada tahap klan dan suku. Kehidupannya itu sangat selaras dengan alam semesta. Bekerjanya saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Menanam di musim semi, bekerja keras di musim panas, memanen di musim gugur, dan berburu di musim dingin. Nah, namun seiring dengan bertambahnya populasi dan meningkatnya kebutuhan, sumber daya menjadi semakin langka. Akibatnya antar klan dan suku sering terjadi konflik dan peperangan. Setelah melalui masa panjang penuh pertarungan dan kekacauan itu, struktur sosial pun mengalami perubahan besar. Dari sistem klan suku bertransformasi menjadi aliansi suku. Nah, pada masa inilah seorang tokoh besar yang kita kenal sebagai Huangti itu lahir. Huangti sejak lahir itu sudah berbeda dengan mayoritas orang. Beliau sangat cerdas, sejak kecil sudah pandai berbicara dan mampu mengutarakan banyak prinsip besar tentang pemerintahan dan pengelolaan dunia. Ketika beliau remaja, ia sangat rajin belajar, tekun, serta berburu ke berbagai tempat untuk menimba ilmu. Saat dewasa muda, tubuh Huangti gagah perkasa, gerakannya sangat lincah dan sangat cakap. Karena itu masyarakat sangat mengaguminya dan menjadikan beliau sebagai pemimpin suku. Setelah menjadi pemimpin, Huangti berhasil meredakan peperangan di sekitar wilayahnya. Ia menjadikan pertanian sebagai sumber utama kehidupan dan bersama rakyatnya mempelajari berbagai karakteristik pertumbuhan tanaman, sehingga pertanian di dataran tengah berkembang secara stabil. Demi memperkuat sukunya dan membuat rakyat hidup sehat serta panjang umur, Huangti juga sering berdiskusi dengan para menterinya, terutama dengan menterinya yang bernama Cipo yang nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya, yang mana isi diskusinya itu sangat menarik sekali dan bisa kita pelajari bersama. Nah, Huangti ini sama dengan Yinti itu mereka kita kenal sebagai pimpinan atau pendahulu dari bangsa Tionghoa. Makanya bangsa Tionghoa itu dikenal sebagai namanya Yan Huang Zhisun. Jadi ceritanya dulu nih Huangti sama si Yinti itu bersatu. Mereka melawan pertempuran Zhonglu dan berhasil mengalahkan suku Xiou. Sejak saat itu mereka membentuk aliansi dan berkembang menjadi bangsa Huaxia atau bangsa Tionghoa sekarang ya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke pembahasan yang ketiga, yang mana sangat menarik, yaitu perbedaan manusia zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, ini adalah salah satu pembahasan dari multinaging ya. Dikatakan bahwasannya Yu wen shang gu zhi ren, Chun qiu jie du bai sui, er dong zuo bu shuai, Jin shi zhi ren, nian ban bai, er dong zuo jie shuai zhi. 是是利也，人家是智也. Jadi yang tadi kan Huangti itu sering
berdiskusi dengan para menterinya, salah satunya adalah dengan Cipo. Ini salah satu pembahasan Huangti dengan Cipo, membahas tentang perbedaan manusia zaman dulu dan zaman sekarang. Huangti bertanya kepada Cipo, aku pernah mendengar bahwa di zaman purba, leluhur kita hidup lebih dari 100 tahun. Tubuh mereka masih lincah dan tanpa ada tanda-tanda penuaan. Tapi kenapa ya, kok sekarang ketika orang berusia lebih dari 50 tahun saja, kaki dan tangannya sudah tidak lincah lagi? Cipo, menurut kamu apa penyebabnya? Lalu si Cipo menjawab nih, konon pada zaman purba hanya ada 2 musim, yaitu musim semi dan musim gugur. Baru kemudian seiring perubahan alam muncul 4 musim seperti sekarang. Terus Huangti bingung dong, apa hubungannya sama musim? Apakah karena adanya 4 musim tersebut berbeda zaman, maka manusia sekarang berusia setengah abad jadi kurang lincah? Nah, terus katakan juga bahwa pria sekitar usia 30 tahun itu adalah masa di mana vitalitasnya berada pada puncak. Pada masa inilah waktu terbaik untuk memiliki keturunan. Namun, demi melanjutkan garis keturunan, sebagian orang menikah dan punya anak terlalu dini, bahkan sebelum mencapai usia 30 gitu. Jadi dijawab lagi nih, karena orang zaman tersebut itu menikahnya cepat, seharusnya di usia 30 tahun baru memiliki anak dan lainnya. Jadi di sini juga disebutkan bahwa dalam bahasa Mandarin satu generasi itu disebut sebagai ishi. Nah, shi itu tulisannya seperti ini ya, yang merupakan gabungan dari huruf shi yang artinya 10 dan kan yang artinya 20. Jadi dijumlahkan itu adalah 30. Maka ishi atau satu generasi harus bedanya 30 tahun seperti itu. Nah, di sini dilanjutin lagi nih. Si Huangti kan masih bingung-bingung ya. Nah, lalu Ciponya memandang langit lalu melihat ke bumi juga berkata lagi, Huangti, pertanyaan kamu bagus sekali. Sederhananya begini, orang-orang di zaman purba itu umumnya memahami jalan yang sheng atau pemeliharaan kesehatan. Mereka mampu menyesuaikan pola hidup dengan hukum perubahan alam semesta. Misalnya bangun saat matahari terbit dan tidur ketika matahari terbenam. Jadwal hidup mereka sangat teratur. Dalam hal makanan, mereka juga tahu batasnya. Makan sesuai waktu dan sesuai jumlah. Tidak berlebihan dan tidak makan sembarangan. Selain itu, mereka juga mengerti keseimbangan antara kerja dan istirahat, pandai merawat serta memelihara qingqi atau energi vital. Dengan demikian, tubuh mereka terjaga dengan baik, jiwanya penuh semangat, jadi mereka bisa hidup sampai 100 tahun. Nah, itu adalah alasan mengapa manusia zaman purba bisa hidup hingga 100 tahun ya. Atau kalau bahasa Mandarinnya yang tertulis di Huangti Neijing adalah Shanghu Zheren 其志道者，法语阴阳，和语术数，食以有节，起居有常，不忘坐牢，不能行于神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。Nah, sementara kalau orang zaman sekarang nih, penyebabnya manusia modern sudah mulai menua di usia 50, dituliskan dalam Huangti Neijing adalah Jin shi zhen bu ran ye. Jadi orang zaman sekarang nggak seperti orang zaman dulu. Yi jiu wei jiang, yi wang wei chang, jue yi ru huang, yi yu jie qi jin, yi hao san qi zhen, bu zhi che man,不食欲神，五快其心，逆于神乐，起居无节，故斑白而衰也。Jadi, Cipo melanjutkan nih, manusia zaman sekarang itu berbeda, Rocky. Coba lihat, banyak orang itu tidak bisa mengendalikan pola makannya. Mereka makan berlebihan dan makan sembarangan, sehingga merusak limpa dan lambung mereka. Tenggelam juga dalam kesenangan minum-minuman dan nafsu duniawi. Mereka menguras energi vital dan merusak ginjalnya. Hidupnya tanpa pola, terbiasa bergadang sehingga merusak qingqi atau energi esensial, energi vital manusia ya. Lalu orang zaman sekarang itu juga emosinya tidak stabil, terlalu larut dalam kegembiraan atau kesedihan, sehingga melukai hati dan jiwa.
Mereka juga bekerja berlebihan tanpa tahu cara merawat diri, sehingga merusak tubuh dan rohnya. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin seorang tidak menua ketika menginjak usia 50? Itu jawab oleh Cipo seperti itu. Nah, terus Fanti bertanya lagi, manusia yang sudah lanjut usia gak bisa memiliki anak, apakah karena tenaga dan kemampuannya sudah habis, atau yang energi vital itu sudah habis, atau karena memang sudah ditentukan oleh takdir langit? Nah, Fanti bertanya ya, ren nian lao wu zhi zhe cai li jin ye jiao tian shu ran ye. Nah, terus di sini Cipo menjelaskan, jadi di sini dibagi ada masa kehidupan laki-laki dan masa kehidupan perempuan. Masa kehidupan laki-laki itu pada usia 8 tahun, gigi susu tanggal dan tumbuh gigi tetap, rambutnya mulai tumbuh lebat. Usia 16 tahun, perkembangan fisik matang dan sudah mampu bereproduksi. Usia 32 tahun, tulang dan otot kuat, tubuh berisi. Usia 40 tahun, rambut mulai rontok, gigi tidak lagi kokoh. Usia 48 tahun, wajahnya mulai pucat dan layu, rambut di pelipis memutih. Usia 56 tahun, energi hati melemah, urat-urat menjadi kaku, dan usia 64 tahun, gigi dan rambut habis. Hampir seluruh gigi itu tanggal. Sementara kalau perempuan itu kita lihat ya beda ya. Kalau laki-laki itu berdasarkan hitungan kelipatan 8, sementara perempuan itu berdasarkan hitungan kelipatan 7. Perempuan pada 7 tahun itu gigi susunya tanggal dan tumbuh gigi tetap, rambut mulai tumbuh lebat. 14 tahun menstruasi mulai datang. Usia 21 tahun gigi bungsu tumbuh, tinggi badan sudah stabil. Usia 28 tahun rambut mencapai puncak pertumbuhan dan tubuh dalam kondisi paling kuat. Usia 35 tahun wajah mulai pucat dan layu, rambut mulai rontok. Usia 42 tahun wajah tampak menua, rambut memutih, dan usia 49 tahun menstruasi berhenti, tubuh mulai menua. Dan usia 49 tahun menstruasi berhenti, tubuh mulai menua. Nah, terus dibilang sama Cipo. Jadi setelah dijelaskan mengenai kehidupan manusia tersebut, bilang sesungguhnya ketika manusia mencapai usia tertentu dan tidak lagi mampu bereproduksi, itu memang sesuai dengan hukum alam seperti yang siklus yang tadi telah dijelaskan tentang pertumbuhan dan kemunduran. Nah, misalnya ketika perempuan berusia 14 tahun, tubuhnya mengalami perubahan dan mulai datang haid, itu sudah memiliki kemampuan untuk melahirkan. Namun ketika berusia sekitar 49 tahun, tubuhnya menua dan haid berhenti, menandakan bahwa kehilangan kemampuan untuk melahirkan. Tapi dikatakan juga dalam Huang Ning bahwa Fu Dao Zhe Neng Que Lao Er Quan Xing Shen Nian Zui Shou Neng Sheng Zhi Ye. Tapi katakan, orang yang memahami Tao atau jalan kebenaran itu mampu menolak penuaan dan menjaga tubuh tetap utuh. Meskipun usianya sudah lanjut, ia tetap mampu memiliki keturunan. Nah, itu karena mereka memiliki bakat bawaan atau daya vital yang lebih kuat daripada orang lain, darah dan meridian mereka masih lancar, serta energi ginjal mereka itu masih melimpah. Nah, jadi orang yang memahami jalan yang sheng pemeliharaan kesehatan ini, yaitu mampu menunda proses penuaan dan menjaga tubuhnya tetap sehat, jadi masih bisa memiliki keturunan. Oke, jadi jawabannya adalah kalau kita menjaga tubuh kita, memahami pemeliharaan kesehatan, maka tubuh kita itu masih kuat dan meskipun sudah tua tetap bisa memiliki anak sesuai dari Huang tersebut. Nah, di sini kita juga akan mengenal 4 jenis orang panjang umur yang tadi sudah kita sebutkan ya. Zhuangzi itu disebut sebagai Nanhua Zhenren. Di sini kita akan melihat ada 4 jenis orang. Dalam Huang Ning dikatakan, Yu wen shang gu you zhen ren zhi, ti qie tian ti, ba wo yin yang, hu xi jing qi, du li shou shen, ji rou ruo yi, gu neng shou chang tian di, wu you zhong shi, qi qi dao sheng. Nah, jadi sebenarnya bagaimana apa itu sebutan untuk orang yang memahami jalan Tao yang bisa mampu menunda penuaan tersebut. Di sini kita melihat ada 4 jenis orang yang mampu untuk menunda penuaan. Yang pertama itu adalah kategori orang yang kita sebut sebagai manusia sempurna atau orang sejati. Mandarinnya adalah Zhenren. Nah,
Cenderuan ini adalah kategori orang yang hidupnya selaras dengan yin yang alam semesta. Mereka menyerap energi esensial dari langit dan bumi, hidup dalam kesendirian yang tenang untuk menjaga kestabilan jiwa. Tubuh dan jiwa menyatu menjadi satu kesatuan. Lalu orang jenis kedua itu kita sebut sebagai orang agung atau manusia utama. Mandarinnya itu adalah Zheran. Nah, kategori Zheran ini adalah orang-orang yang bermoral sederhana dan murni, selaras dengan yin yang alam semesta. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, menghindari urusan duniawi, dan hidup bebas tenang antara langit dan bumi. Pengalaman dan pengetahuan yang luas hingga wilayah jauh dan terpencil itu mereka punya pengetahuannya. Lalu kategori yang ketiga itu adalah Shangran atau orang suci, orang bijak ya. Mereka hidup tentram di antara langit dan bumi, tidak diganggu oleh hawa nafsu yang berlebihan, tidak meniru kebiasaan umum tapi tetap memiliki gaya khas, tidak bekerja berlebihan, tidak berpikir terlalu rumit, hidup damai dan puas. Lalu kategori yang keempat itu adalah Xianren atau orang saleh, sang bijaksana. Mereka meneladani perubahan alam semesta, mengikuti siklus naik turun yin yang, menyesuaikan perawatan tubuh dengan perubahan iklim, dan meniru cara yang sheng atau pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh para Cenderuan purba. Jadi inilah kenapa mereka empat jenis orang ini itu disebut sebagai memahami Tao, jalan Tao. Nah, tadi kita sudah sebut-sebut juga yin yang. Nah, jadi yin yang itu teman-teman ketahui bahwa yin yang itu adalah salah satu konsep penting dalam filsafat Tiongkok kuno, itu merujuk pada arah matahari disebut sebagai yang membelakangi yin, dan konsep ini diperluas sebagai dua sisi yang saling berlawanan dan melengkapi semua hal atau fenomena seperti ada pagi, ada malam, dan lainnya seperti itu. Nah, dari bab ini kita bisa mempelajari bahwasanya kalau kita mau panjang umur dan tentunya bisa hidup 100 tahun dengan sehat, yang perlu kita jaga adalah yang pertama, kita harus makan yang teratur, hidup yang teratur, jangan makan sembarangan, jangan makan berlebihan. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui kapan kita harus berhenti gitu. Kita jangan bekerja berlebihan, jangan suka bergadang. Dan yang ketiga, kita juga harus menjaga emosi kita. Jangan terlalu larut dalam perasaan, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Dan seperti itu yang keempat adalah kita harus mengikuti perubahan iklim dan kita harus selaras dengan perubahan alam. Nah, demikian adalah bab 1 dari buku Manhua Fontinage ini tentang rahasia panjang umur dan pemeliharaan kesehatan. Semoga kita semua bisa mempraktikannya dan semoga kita semua sehat dan panjang umur.